Perkenalkan, nama saya Stefani Florentina Tarigan, kelas 11 IIS, asal sekolah saya Satu Padu Boarding School 3 Johar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional terjadi karena negara tidak dapat hidup sendiri melainkan memerlukan bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama dengan negara lain dapat berupa kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuan pun berbeda-beda bagi setiap negara. Salah satunya di antaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut berkembang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari kenyataan tersebut menunjukkan perlunya kerjasama dengan negara lain. Di sini saya akan masuk dalam pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara, di mana tujuannya yaitu untuk saling menguntungkan di bidang ekonomi. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh Indonesia. Manfaat yang pertama ialah kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspor, devisa negara semakin banyak. Yang kedua, Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapat bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. Yang kelima, negara dapat negara dapat mengekspor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama terbagi lagi menurut bidang kerjasama dan menurut ruang lingkup kerjasama. Menurut bidang kerjasama, yang pertama, bidang keuangan. Kerjasama bidang ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya IMF atau International Monetary Fund atau dana moneter. Selanjutnya itu yang kedua, bidang perdagangan. Membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Contohnya itu WTO atau World Trade Organization. Yang ketiga adalah bidang perburuhan. Bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Contohnya itu adalah ILO, International Labour Organization. Selanjutnya, menurut ruang lingkup kerjasama. Di dalamnya ada 4 kerjasama. Yang pertama, kerjasama bilateral, kerjasama antara dua negara. Sifatnya saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Contohnya itu AEC. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya itu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Selanjutnya, kerjasama multilateral. Kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya IMF atau International Monetary Fund. Terakhir, kerjasama antar regional. Kerjasama yang dilakukan dua lembaga ekonomi regional atau lebih. Contohnya itu kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa.
Dan kita masuk lembaga kerjasama internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNO, United National Organization. PBB adalah induk organisasi internasional. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. UNESCO, United National Education and Cultural Organization, yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. Selanjutnya, FAO, Food and Agricultural Organization, bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produksi pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan dan melenyapkan kelaparan. ILO, International Labour Organization, yang bergerak dalam bidang perburuhan. Selanjutnya, UNDP, United National Development Program, organisasi yang memberi bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan, serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. WTO, World Trade Organization, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. Selanjutnya, kita masuk UNICEF. UNICEF atau United Nations International Children's Emergency Fund, organisasi yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan anak-anak dan ibunya. Selanjutnya, IMF atau International Monetary Fund, membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, WHO, World Health Organization, badan yang memiliki otoritas pengaruh dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. Pada saat ini, dengan menyebarnya COVID-19, peran WHO sangat dibutuhkan di dunia, di mana untuk menyelidiki kasus tersebut. Selanjutnya, OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atas prakarsa produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan OPEC yang pertama menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga minyak bumi, menentukan